Dumai dari SMA Negeri 1 Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Faslina, SD dari Kota Dumai, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 017 Purnama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilda Silvi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Dumai. Saya dari SD 010 Ratusima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Ayo saksikan video yang kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rina hari ini? Sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Rina. Saya dengar Bu Rina akan melaksanakan proses coaching dengan rekan Ibu, benar? Iya, dengan Ibu Mia. Insya Allah. Untuk proses coaching Bu Rina ini, boleh tak kira-kira Bu Rina ingin mengobservasi atau mengamati proses coaching yang Bu Rina laksanakan? Dengan senang hati. Alhamdulillah. Tapi sebelum Bu Rina melaksanakan proses coaching ini, kita diskusikan dulu atau kita sampaikan dulu rubrik penilaian ketika Bu Rina melaksanakan proses coaching tersebut. Apakah Bu Rina sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dan proses kreatif. Gimana Bu? Bersedia kira-kira Ibu? Siap dong. Oke, alhamdulillah. Kemudian Bu Rina kira-kira nanti saat proses coaching itu ingin mengembangkan potensi coaching yang mana Bu Rina? Untuk coaching kali ini saya berencana mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik Bu Rina, berarti Bu Rina nanti akan mengembangkan kompetensi tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ya Bu Rina ya, ide-ide dari teman coachingan nanti. Jadi saya akan lebih fokus untuk mengamati Bu Rina di bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Untuk indikator tercapaian, kira-kira nanti apa indikatornya kalau Bu Rina itu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kira-kira? Pasti gini loh Bu Hilda, saya berharap kompetensi saya mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Dan itu target yang mau saya capai, saya bisa menggali potensi yang ada pada coach saya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Oke, mantap Bu Rina ya. Berarti nanti ketika Bu Rina melaksanakan coaching, izinnya saya di samping Bu Rina untuk mengamati proses coaching yang Bu Rina laksanakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Baik, sama-sama selamat melaksanakan coaching ya Bu Rina. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu Mia. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya mau bercerita sedikit kepada Bu Rina. Apa itu Ibu? Tentang murid saya di kelas 5 itu Bu. Gimana kondisinya Ibu? Dalam pembelajaran pecahan itu mereka tuh agak kurang memahaminya. Ibu berapa orang ya di kelas itu? 25 orang Bu. Jadi Ibu bilang kurang, Ibu tanya dari mana? Begini Bu, waktu saat saya menerangkan atau menyampaikan materi pembelajaran, anak-anak itu banyak yang bengong saat saya bertanya kepadanya dan dia hanya diam aja, tidak menjawabnya Bu. Berapa orang anak Ibu yang merespon ketika itu? Hanya sekitar 5-6 orang Bu. Jauh ya Ibu ya. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira harapan Ibu seperti apa? Harapan saya nantinya anak itu bisa naik ke level yang lebih tinggi lah Bu. Dari 5-6 orang itu nanti bisa yang menjawab itu 10-20 orang. Itu siswa kali Ibu. Ya, Iya benar Bu. menurut Ibu yang menyebabkan anak itu tidak aktif, tidak respon terhadap Ibu kira-kira apa? Mungkin dari diri saya juga Bu, saya mengajarnya masih hanya menerangkan di papan tulis. Menurut Ibu, faktor lain selain itu kira-kira apa yang bisa membuat mereka lebih tertarik dengan Ibu? Rencana saya nantinya Bu, saya akan membuat PPT. Sudah itu menggunakan benar-benar nyata Bu, saya bawa ke dalam kelas itu nantinya.
biar benda nyata biar lebih dekat dengan mereka gitu ya. Jadi harapan ibu ketika ibu membawa benda-benda nyata seperti apa selanjutnya? Saya akan membawakan seperti semangka, pizza, nanti anak-anak itu saya potong di depannya masing-masing, jadi dia tahu berapa pecahan satu biji semangka ini apabila dipotong. Baik, keren dan menyenangkan ya Bu ya, Iya. setelah mereka potong mereka juga bisa menikmati Iya semangkanya. benar Bu. Kapan rencana ibu buat? Nah, waktu dekat ini Bu. Kira-kira ibu butuh bantuan siapa nih? Mungkin rekan saya Bu, sama-sama kelas 5, saya sebetulnya 5B, nanti rekan saya 5A dan 5B Bu. Oke ibu, setelah kita bicara sepertinya apa yang ibu rasakan? Saya merasa lega, tenang, setelah bercerita dengan Bu Rina ini. Oke, mudah-mudahan ya Bu, apa yang ibu rencanakan untuk selanjutnya membuat PPT, membuat pembelajaran itu lebih kontekstual. Semoga lah harapan ibu atau permasalahan ibu terhadap anak yang masih kurang pemahaman terhadap pecahan bisa lebih baik seperti itu ya. Oke ibu, ada lagi yang mau ibu sampaikan? Oke, ada Bu, mungkin sebenarnya itu ya Bu. Oke ibu. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai melaksanakan coachingnya Bu Rina? Udah ibu ya. Ya, bagaimana tadi prosesnya Bu Rina? Apa yang Bu Rina rasakan Oke. setelah proses coaching dengan temannya tadi? Jadi tadi ibu saya sudah melakukan coaching dengan rekan saya ibu Mia, dan saya sudah melakukan dengan alur kita mulai dari menentukan tujuannya seperti apa, identifikasi, dan ibu Mia juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Dan sampai bila ibu Mia sudah sangat yakin nih kapan mau melakukannya, terus siapa yang akan membantu dia untuk melaksanakan rencana tersebut. Alhamdulillah, Bu Rina ya. Dan saya juga sudah mengamati tadi, benar Bu Rina sudah melaksanakan alur kita seperti yang Bu Rina laksanakan tadi dengan Bu Mia. Dan di situ sudah terlihat bagaimana kemampuan dari Bu Rina untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memunculkan ide-ide dari Bu Mia. Ya Bu Rina ya, kita itu sudah Bu Rina jelaskan semuanya dan kemampuan yang ingin dicapai pun sudah dilaksanakan. Nah, untuk kedepannya kira-kira untuk melaksanakan proses coaching kedepannya, kemampuan apa lagi kira-kira yang ingin Bu Rina kembangkan ke depannya? Kayaknya saya mau menjadi pendengar yang aktif lagi gitu. Karena merasa tadi cukup senang melihat Ibu Mia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya saya mau meningkatkan kompetensi saya menjadi pendengar yang aktif. Kira seperti itu. Lihat yang bagus sekali ya Bu Rina ya. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin, amin. Ya, dan selalu mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri kita. Ya, terima kasih ya Bu Rina. Kita bahasnya tetap berkolaborasi. Iya, terima kasih Bu Hilda atas waktunya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rina. Oke Bu Mia, ini terkait dengan coaching yang mau Ibu lakukan dengan rekan sejawat ya Bu ya. Betul Bu. Di sini izinkan saya untuk bisa menjadi pengamat. Bisa Ibu? Bisa. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, sebelum melakukan coaching dipastikan bahwasanya kita memahami betul bagaimana alur dari coaching itu sendiri. Kita harus mengikuti alur Tirta. Nah, pada saat nanti Ibu coaching, maka saya akan mengamati apakah kira-kira Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alurnya. Ya, Bu. Nah, terus lagi Bu, terkait dengan kompetensi Ibu sebagai coach nanti, itu kan ada 3. Nah, bagian kompetensi mana kira-kira yang mau Ibu kembangkan, sehingga saya nanti mengamatinya fokus kepada kompetensi yang mau Ibu dalami tersebut. Itu kompetensi pada pertanyaan berbobot Bu nantinya. Oke, berarti nanti pada saat Ibu coaching, saya akan fokus melihat kompetensi Ibu pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya Ibu Mia, indikatornya apa sih ketika Ibu sudah yakin Ibu sudah mencapai kompetensi tersebut?
indikatornya coach itu dapat menemukan sendiri nanti dari langkah-langkah penyelesaian terhadap masalahnya itu sendiri, Bu. Oke, baik Bu Mia. Selamat melaksanakan coaching dengan rekan sejawatnya dan izinkan saya menjadi observer. Baik Ibu. Oke, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Bu Mia siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Iya sih Bu, Enggak, ada apa tuh, Bu? boleh minta waktunya sebentar Bu, karena ada yang ingin kita sampaikan cerita dengan Ibu nih. Boleh. Apa tujuannya tuh, Bu? Itulah Bu, saya berharap ketika saya bercerita dengan Ibu ini ada sebuah pencerahan bagi saya Bu. Pencerahan seperti apa itu, Bu Ilda? Ya Bu, saya kan ada permasalahan di kelas Bu, jadi dengan saya bercerita dengan Ibu ini, saya berharap ada ide-ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi Ibu merasa bingung lah di dalam kelas Ibu itu ya, seperti itu kan. Nah, jadi seperti apa tuh, Bu, murid Ibu di dalam kelas itu? Itulah Bu, anak-anak murid saya yang sekarang ini Bu, yang kelas 6 yang saya hadapi sekarang ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Wajar lah Ibu ya, setiap tahun itu berbeda-beda model anak yang kita hadapi. Kalau saya lihat yang sekarang ini Bu, itu anak-anak itu jangankan antara laki-laki dengan perempuan, yang sesama perempuan aja seolah-olah mereka tidak ada kebersamaannya Bu. Dan begitu juga dalam kegiatan diskusi yang saya lakukan di kelas, dan juga ketika mereka dalam bermain seperti luar jam pembelajaran, tidak ada rasa kebersamaan itu. Mereka lebih suka berkelompok-kelompok atau bergeng sesama mereka dan memisahkan teman mereka tertentu seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu Ilda ya. Menurut Bu Ilda itu idealnya murid yang bekerja sama itu seperti apa di kelas itu, Bu? Kalau seandainya diberikan tugas diskusi kelompok, ya aktif mereka semuanya dalam kelompok itu Bu, seperti itu. Saya inginnya seperti itu, dan ada rasa kebersamaan, tidak ada pengelompokan karena kan mereka dalam satu kelas. Oke, ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu Hilda lakukan terhadap murid-murid untuk bisa bekerja sama? Ya, salah satunya saya sering sih Bu membuat pembelajaran itu yang berdiskusi seperti itu. Saya sudah lakukan seperti itu, tapi masih juga belum seperti itu Bu. Masih juga anak-anak itu belum nampak kekompakan mereka seperti itu. Atau metode-metode yang sudah Ibu Hilda terapkan ada seperti itu? Ya itulah Bu, untuk lebih katanya nanti mungkin saya akan membuat pembelajaran yang menguatkan lah ya Bu ya, mungkin dengan perlombaan kelompok mana yang lebih kompak seperti itu ya Bu ya. Nanti kedepannya seperti itu yang akan saya buat, kemudian memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang memang kompak seperti itu. Itu mungkin nanti kedepannya yang akan saya coba lakukan Ibu. Yang Ibu Hilda sekarang ini anak-anak itu berada di posisi berapa sekarang kira-kira, Bu? Saya inginnya anak-anak di level saya itu Bu memiliki rasa kekompakan dan kebersamaan itu di posisi 8-9 lah punya seperti itu, sehingga memang mereka itu menikmati di dalam kelas itu menyenangkan, jadi tidak ada pemisahan-pemisahan, mereka nyaman seperti itu. Itu di dalam kelas. Kalau di luar jam pembelajaran atau di luar kelas seperti apa murid Ibu? Rencananya sih Bu memang agak seperti itu juga masih Bu. Kedepannya itu dengan mengadakan makan bersama, mungkin kami nanti Bu ya makan bersama, atau Jumat berkah seperti itu. Siapa yang bawa makanan itu hari Jumat itu makan bersama-sama, yang tak bawa pun saling berbagi, kan itu nanti akan menimbulkan rasa kebersamaan mereka. Dan mungkin di jam-jam tertentu kami buat game-game bersama untuk meningkatkan rasa kebersamaan mereka Bu. Wah, luar biasa Bu Hilda ya. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut itu ada berapa lama atau berapa waktu jangkanya? Rencananya Bu dalam waktu 1 bulan inilah Bu, saya akan mencoba untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kerjasama di dalam kelas saya Bu. Apa komitmen Ibu Hilda terhadap rencana aksi ini? Rencana saya Bu dalam RTP saya akan menitik beratkan itu pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian di situ penilaian yang akan saya ambil itu adalah penilaian yang lebih menitik beratkan kepada penilaian sikap kerjasama mereka, dan setelah itu baru penilaian pengetahuan dan keterampilannya, dan itu akan saya informasikan kepada anak-anak saya. Dan di awal pembelajaran pun saya akan mencoba memberikan motivasi-motivasi
bahwa pentingnya sebuah kebersamaan di dalam kelas ini. Oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Hilda dalam pembuatan RPP atau rencananya nanti? Oh iya, ya. Sepertinya tidak bisa saya sendiri ya, Bu, ya. Bisa jadi saya nanti meminta kerjasama dengan teman rekan-rekan saya selama kurikulum kelas 6 melihat atau merevisi atau memberikan masukan terhadap RPP atau rencana-rencana kegiatan yang bisa saya lakukan untuk kedepannya seperti itu. Sip. Menurut Bu Hilda, apa yang sudah dibicarakan atau disampaikan saya ini, seperti apa perasaan Bu Hilda sekarang? Aduh Bu, tadi memang saya bingung juga ya Bu ya, tapi setelah cerita dengan Bu Mia agak sedikit lega ya Bu ya, ternyata sedikit lega ya Bu ya, ternyata ada solusi dari setiap masalah ini ya, jadi terima kasih ya Bu ya, agak sedikit lega saya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Hilda sekarang setelah berdiskusi dengan saya ini? Alhamdulillah lega Bu, lega. Luar biasa ya pembicaraan kita ya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Hilda semuanya akan tercapai dan berhasil ke depannya. Amin. Terima kasih ya Bu Mia, semoga Bu Mia pun dimudahkan segala urusannya ya, karena sudah mau meluangkan waktu mendengarkan cerita dari Hilda ini. Amin. Ya, makasih ya. Nah, sama-sama Bu Mia. Saya izin dulu ya Bu Mia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Gimana coachingnya tadi? Kita Bu Mia sudah melakukan coaching dengan Hilda, di mana Ibu Mia sebagai coach dan Bu Hilda sebagai coachee. Ya, yang Ibu rasakan seperti apa? Apakah Ibu sudah melaksanakan coachingnya sesuai dengan alur kita menurut Ibu? Alhamdulillah, saya sudah merasa melakukan coaching bersama Ibu Hilda itu sudah melalui alur cerita. Yang pertama itu ada tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, kemarin kita Ibu komitmennya kan mau meningkatkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu tercapai nggak pada saat coaching tadi? Menurut saya sudah tercapai pertanyaan tersebut. Saya sudah bisa menggali coaching saya itu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira kalau ada coaching-coaching selanjutnya, Ibu mau meningkatkan kompetensi sebagai coach bagaimana? Tetap di pertanyaan berbobot ini Bu, saya ingin menggali lagi cerita-cerita dari temannya lainnya nantinya. Oke, keren Ibu. Selamat melanjutkan. Semoga materi coaching Ibu bisa mempraktekkan coaching ini kepada teman-teman sehingga kita bisa membantu beberapa teman yang dalam menghadapi permasalahan ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mia. Apa kabar Bu Hilda? Alhamdulillah sehat Bu Mia. Saya dengar Ibu Hilda akan melaksanakan coaching bersama rekan Ibu Hilda. Benar tuh Bu? Iya rencananya Bu Mia. Di sini saya mau mengobservasi Ibu Hilda bersama rekan Ibu nanti, yaitu melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Ya Bu Mia. Rencananya nanti di coaching ini potensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Bu Mia, saya berusaha nih Bu Mia ya, mencoba untuk mengembangkan dua kompetensi dari praktek coaching yang akan saya lakukan ini, yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu Mia. Oke. Dari kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasikan? Oh, sepertinya tentang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Mia. Oke ya Bu ya. Indikator yang ketercapaian yang ingin Ibu sampaikan nanti? Ya, kalau seandainya saya berhasil nih Bu Mia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berarti coach saya nanti, rekan saya itu bisa mencari mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi secara sendirinya. Kita kan hanya membantu menggali-gali saja. Baiklah Bu Hilda ya. Selamat ya. Semoga coachingnya berhasil nantinya. Amin. Terima kasih ya Bu Mia. Ya, Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Sibuk Ibu?
Tidak, lagi santai nih Bu Rina. Aduh, mau curhat ini Bu Hilda. Apa itu yang mau dicurhatkan Bu Rina? Begini Bu, tentang anak-anak saya belajar di kelas, kok rasanya saya nggak begitu puas Bu. Selesai mengajar rasanya nggak puas lah yang saya rasakan. Jadi dari obrolan kita nanti nih Bu Rina, kira-kira apa yang ingin Ibu Rina capai nih? Saya ingin anak-anak didik saya di kelas semangat ketika belajar Bu. Oh, jadi Bu Rina menginginkan anak-anak Bu Rina itu semangat dalam belajar. Jadi sebenarnya seperti apa sekarang yang terjadi dengan anak-anak didik Bu Rina dalam kelas itu sehingga Bu Rina mengatakan dia tidak semangat? Begitulah Bu, kalau saya ngajar persepsi, terus kalau saya ngasih ice breaking ya semangat sih mereka. Tapi pada saat saya udah memberikan materi, yang tidur lah, yang bercerita lah, apalagi ketika saya mengajukan pertanyaan itu akhirnya mereka nggak bisa jawab gitu. Oke Bu Rina ya, ketika Bu Rina memberikan pertanyaan tak bisa jawab, ketika Bu Rina menerangkan dia tidur ya Bu Rina ya. Apa sebenarnya yang membuat mereka seperti itu kira-kira menurut Bu Rina? Mungkin bosan juga sih Bu, karena mata pelajarannya fisika, ngajarnya juga siang, mungkin ada faktor itu juga Bu. Iya, jadi karena itu ya Bu ya. Apa kira-kira yang akan Bu Rina lakukan nih? Dan Bu Rina maunya itu seperti apa nanti anak-anak murid Bu Rina ini dalam kelas? Ya maunya saya kan kalau saya lagi ngajar mereka antusias mengikuti, otomatis ketika mereka antusias kan tentu bisa jawab pertanyaan saya dong gitu kan. Ya, lebih hidup ya. Lebih hidup suasananya, jadi mereka semangatnya nggak pada saat saya ice breaking saja, inginnya saya tentu seperti itu Bu. Iya, Bu Rina tidak hanya ingin ketika ice breaking semangat, pas dalam proses pembelajaran mereka hanya Malas kembali lagi malas. Jadi kira-kira apa yang bisa Bu Rina lakukan untuk membuat anak-anak ini tidak hanya di ice breakingnya saja semangat, tapi dalam proses pembelajaran yang harus tentunya lebih semangat Bu Rina? Baiknya gimana ya Bu ya? Kalau dari media, sepertinya saya sudah bervariasi membuat media Ibu. Dari segi apa saya harus memperbaiki ya Ibu ya? Media sudah Saya bervariasi bikin medianya sudah. Saya sudah berusaha untuk anak yang yang visualnya sudah, dari berbagai macam gambar sudah, terus kayak ice breaking itu kayaknya saya udah ngasih untuk ruang juga untuk anak kinestetik ya Bu ya. Tapi bagaimana siswa itu pada saat pembelajaran saya, mereka lebih bisa ngikutin itu. Ayo Bu Rina, apalagi kira-kira Bu Rina bisa lakukan sehingga keinginan Bu Rina terhadap anak-anak murid Bu Rina itu tercapai dalam proses pembelajaran? Mungkin saya harus bikin tutor teman sebaya kali Bu ya. Tutor teman sebaya, seperti apa yang akan Bu Rina laksanakan itu? Ya mungkin ya Bu ya, anak itu akan lebih terbuka, lebih bersemangat ketika temannya yang saling berbagi ilmu kali Bu ya. Ya, tutor teman sebaya yang akan Bu Rina lakukan ini apakah nanti bisa diterapkan untuk dari awal sampai akhir pembelajaran atau pas seperti apa sehingga memang berjalan sesuai yang Bu Rina harapkan? Kayaknya Tak kalau mungkin dari lah ya. awal nggak mungkin itu Bu. Berarti Gimana pada saat pengerjaan tugas-tugas, terus pada saat mereka mendalami suatu materi, mungkin saya harus memberi mereka ruang sendiri mengeksplor ya Bu ya. Karena mungkin selama ini saya terlalu memaksakan diri memberikan materi-materi dari saya gitu mungkin Bu ya. Mungkin selanjutnya bisa saya coba itu Bu, mereka bisa menemukan sendiri, berkolaborasi dengan teman-temannya gitu mungkin ya Bu. Bagus sekali Bu Rina, betul. Berarti kita memberikan tanggung jawab ya kepada mereka untuk menemukan sendiri, tidak monoton dari kita gurunya saja seperti itu Bu Rina. Oke, keren. Sehingga mereka lebih kreatif lagi, mantap sekali yang Bu Rina rencanakan itu. Jadi kita lebih menitik beratkan pembelajaran itu ke mana kira-kira tuh Bu Rina kalau seperti itu yang akan Bu Rina laksanakan? Berarti belajar lebih kolaborasi, mereka lebih banyak kerjasamanya.
kayaknya pakai Lebih berpihak berpihak kepada ya, pastinya berpihak kepada peserta didik. Bu Rina. Terus mungkin melatih mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap suatu yang menjadi tanggung jawab mereka, meningkatkan daya berpikir kritis siswa. Saya juga Mantap Bu Rina, sampai ke sana iya, itu seperti ya. itu ya Bu Rina ya, mantap sekali yang Bu Rina apakan. Kira-kira Bu Rina nih, kapan akan Bu Rina laksanakan nih ide-ide yang sudah muncul barusan ini? Walah, ini dia ya. November, Desember dah. Kayaknya Januari deh di semester Ya, 2. di semester 2 ya, Di Bu semester Rina, ya. 2 mungkin saya juga harus beberapa merevisi lah di beberapa modul pembelajaran, harus saya revisi juga sepertinya. Mantap Bu Rina. Berarti nanti Bu Rina akan melaksanakan ini di awal semester 2 ya Bu Ya, Rina ya. awal semester Kira-kira nanti Bu Rina bisa sendiri tuh atau perlu ndak bantuan-bantuan atau dukungan sehingga yang Bu Rina rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam Bu Mia. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching bersama Ibu. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching Bu dengan Bu Rina. Sebelum penutupan ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu Mia. Yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta? Alhamdulillah Bu, saya pikir yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta Bu, mulai dari menanyakan tujuan ya Bu ya, kemudian mengidentifikasi masalah dan membuat rencana aksi Bu. Kompetensi nantinya mana tahu ada lagi coaching-coaching berikutnya. Kompetensi yang mana yang ingin Ibu tonjolkan Itulah lagi? Bu Mia, saya masih ingin mengembangkan kompetensi bagian mendengarkan aktif, karena dari situ kita akan mencari kata-kata kuncinya sehingga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Mia. Jadi 2 kompetensi ini akan terus saya latih Bu Mia. Baiklah Bu Hilda, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.